Tampaknya saya ingin meminta Syafinas untuk menyanyikan lagu Wake Me Up When December Ends gitu. Karena tampaknya ini tidak banyak sentimen-sentimen yang cukup membuat investor bersemangat begitu ya untuk melakukan investasi ataupun trading begitu ya. Mengingat IHSG sudah confirm terkoreksi bahkan tertekan nih selama 5 hari beruntun. Sebetulnya apa saja sih yang patut dicermati oleh investor pada hari ini, Syaf? Iya betul sekali. Kalau kita lihat dari 5 hari terakhir, Sasa, memang lagi-lagi ya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sektor teknologi menjadi pemberat dari IHSG karena selama sepekan saja sektor teknologi ini sudah melemah 9,74%. Yang menyebabkan pelemahan begitu dalam juga karena Goto, dan Goto ini memang sudah melemah bahkan ARB sejak 30 November 2022 lalu ya. Dan kita juga bisa lihat bahwa pelemahan IHSG juga tercermin dari lemahnya rupiah karena perdagangan pasar Amerika Serikat yang masih dikhawatirkan dengan The Fed yang masih cukup agresif. Dan kita akan masuk dulu ke sentimen dari dalam negeri dulu ya. Kita tahu ya kalau tadi Sasa sudah sampaikan bahwa cadangan devisa kita meningkat hampir 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun tampaknya memang belum bisa membuat investor optimis ataupun tidak tercermin apapun dari IHSG karena IHSG tetap berada di zona merah. Dan posisi cadangan devisa kita yang meningkat 3,8 miliar dolar Amerika Serikat ini adalah datang dari penerimaan pajak dan jasa serta penerimaan devisa dari minyak dan juga gas. Dan posisi cadangan devisa ini dapat dikatakan aman karena setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan. Ditambah lagi, Sasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mencatatkan bahwa sampai dengan akhir tahun ini nilai ekspor dari turunan nikel ataupun hilirisasi nikel ini bisa mencapai 33 miliar US dollar atau setara dengan 514 triliun rupiah jika kita kalkulasikan dengan rupiah seharga 15.600 per US dollar. Dan sampai Oktober saja di nilai ekspor dari hilirisasi nikel ini sudah menembus angka 28,3 miliar US dollar. Jadi ini bisa menjadi penambah dari cadangan devisa kita yang meningkat dan juga harapannya jika memang prediksi dari Menteri Koordinator ini benar-benar terlaksana maka cadangan devisa kita sampai dengan Desember masih bisa meningkat. Ditambah juga harga batu bara yang meninggi. Nanti kita akan bahas di sektoral ya, Sasa. Kurang lebihnya dari dalam negeri itu dan salah satunya lagi adalah di mana harusnya Desember ini menjadi bulannya IHSG ya. Karena secara historikal kita melihat kinerja IHSG di Desember selalu positif. Setidaknya selama 20 tahun terakhir, dari 2022 sampai dengan 2021. Tertinggi itu terjadi di tahun 2003, itu Desember menghasilkan return hingga 12,12%. Terendah di 4,02%, tepatnya berada di tahun 2013 atau 2018 kalau saya tidak salah. Namun sejak awal Desember IHSG dari 5 hari saja ini sudah mengalami pelemahan atau 4 hari pertama saja sudah mengalami pelemahan 2,66%. Sepertinya aroma window dressing ini belum terasa sampai dalam negeri ya. Iya, melihat pergerakan IHSG sejak awal Desember yang belum tersentuh pun begitu ya di zona hijau, ini jangan-jangan window dressing batal begitu ya. Dan ini akan menjadi Desember pertama dalam 20 tahun terakhir di mana Desember ini akan menjadi satu-satunya bulan di mana dalam 20 tahun terakhir akan terkoreksi begitu ya. Kalau kita lihat memang secara teknikal tampaknya IHSG ini sudah dalam tren bearish begitu Syaf, karena terjadi dead cross juga dalam perdagangan 4 hari lalu. Kalau dari segi pergerakan juga masih di bawah moving average 20 dan 50-nya begitu, dan support di 6.800 sehingga untuk bisa balik lagi ke level psikologis di 7.000 memang harus bisa melewati level 6.900. Tapi balik lagi seperti yang tadi di awal Syaf sampaikan bahwa tampaknya masih memberatkan laju IHSG untuk menguat meski di luar dari sentimen global terkait dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed. Ini adalah saham Goto begitu ya. Yang kalau kita lihat bahkan 7 hari ARB, dan kalau kita lihat juga ini harganya sudah cukup jauh dari harga IPO sekarang, berarti all time low-nya di 107, bahkan valuasinya ini sudah terkoreksi atau turun sampai 71% karena waktu itu harga sahamnya pada saat IPO 330
Rp38 per unit. Jadi Iya. bisa dibayangkan begitu yang awalnya mungkin investor cukup menarik gitu ya dengan adanya saham-saham teknologi yang mulai melantai di bursa, ini tampaknya jadi pesimistis nih. Jangan-jangan ini akan berkaca juga nih pada saham teknologi juga yang sebelumnya sudah IPO juga kejadiannya sama seperti ini, ambles-ambles juga. Jangan-jangan ini memang tampaknya menjadi exit strategy bagi emiten-emiten teknologi. Apalagi juga baru-baru ini Bursa Efek Indonesia kan mengeluarkan ya papan New Economy yang tampaknya juga ini harusnya menjadi sentimen positif juga bagi saham-saham teknologi. Tapi apakah justru akan berkebalikan karena melihat secara historis dua emiten yang cukup jumbo begitu ya di Bursa Efek Indonesia yang sama-sama nyungsep, ini apakah akan justru menjadi katalis negatif bagi saham-saham ataupun emiten-emiten teknologi yang akan berencana IPO di tahun depan, Syaf? Iya, itu betul sekali. Tapi ya balik lagi ya, kita masih belum bisa memastikan sampai kapan Gotoh berada di level ARB ini. Kita masih akan terus menanti dan nanti juga kita akan berdiskusi bersama dengan analis terkait dengan kondisi dari Gotoh ini. Nah, kita sekarang beralih Sasa ke sentimen yang berada dari luar negeri. Lagi-lagi ini adalah khawatirnya investor dengan The Fed yang akan semakin agresif. Kenapa? Karena memang Amerika Serikat baru saja merilis PMI sektor jasa yang melompat cukup tinggi di 56,5 pada bulan November 2022. Dan nilai tersebut sebenarnya jauh di atas ekspektasi di mana hanya memperkirakan 53,3 ataupun 54,4 yang tercatat pada bulan Oktober 2022. Ini artinya kan kalau misalkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terus meninggi, artinya kebijakan suku bunga yang diambil oleh The Fed akan semakin tinggi, artinya juga itu akan membawa dampak ke negara-negara lainnya begitu Sasa. Dan meskipun PMI sektor jasa cepat, ini juga ada yang menarik seperti anomali terjadi di sana. Badai PHK masih terjadi. Yang baru saja menginformasikan adalah Morgan Stanley ini yang akan mem-PHK 2% dari tenaga kerjanya. Langkah PHK massal ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa perusahaan jasa keuangan lainnya sebelumnya. Sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Goldman Sachs. Lalu juga dan Citigroup Inc. yang juga terkena badai PHK. Ini sedikit menarik ya Sasa, di mana PMI jasanya meningkat, lalu tapi kalau dilihat satu sisi sebenarnya terjadi PHK gitu kan. Jadi investor seperti kayak meraba-raba sebenarnya akan kemana nih nanti kebijakan yang diambil oleh The Fed. Karena memang badai PHK ini masih terus terjadi di Amerika Serikat dan khususnya di startup. Ini juga masih terjadi juga dan gak hanya di Amerika sebenarnya kan kalau kita lihat di kondisi dalam negeri kan gitu. Iya, itu apakah juga tercermin begitu ya tadi di awal juga Syaf mengatakan bahwa sektor teknologi di Wall Street ini juga ambruk, kemudian saham-saham teknologi dalam negeri ini juga nyungsep begitu ya. Apakah ini berkorelasi begitu ya dengan sentimen global yang ada juga terkait dengan sentimen suku bunga acuan. Nah, selain Amerika Serikat tentunya yang menjadi highlight sentimen adalah terkait dengan pelonggaran di China. Seberapa besar sih sebetulnya dampaknya bagi domestik sendiri? Sebenarnya kalau pelonggaran di China ini kita bisa melihat sebagai katalis positif ya Sasa ya. Karena Beijing kini telah melonggarkan beberapa pembatasan COVID dengan harapan China ini bisa kembali normal setelah mengalami 3 tahun pandemi. Dan ini akan memicu optimisme di kalangan investor bahwa ekonomi terbesar kedua di dunia ini bisa kembali bangkit dan membantu mendorong pertumbuhan global. Namun beberapa pakar menyatakan, salah satunya Nomura Group, ya perusahaan ini mengatakan bahwa dampak pelonggaran sebenarnya mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi baik di China ataupun negara-negara yang berkaitan dengan China. Dan bahkan dikhawatirkan jika China melakukan pelonggaran besar-besaran, dikhawatirkan China justru tidak siap dengan terjadinya lonjakan kasus. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau dilepas nanti lonjakan kasusnya kaget, tapi kalau nggak dilepas ekonominya bobrok ya kan. Dan hari ini juga China akan mengumumkan data neraca perdagangan untuk November. Jika ekspor impor China masih melandai pada bulan lalu, maka sinyal perlambatan ekonomi negara tirai bambu akan semakin jelas. Perlambatan impor China ini akan berdampak besar kepada seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia yang menggantungkan ekspornya sebesar 22% ke negara tirai bambu tersebut. Ya, kalau ada sinyal perlambatan ekonomi negara tirai bambu ini akan semakin jelas juga berdampak pula pada
neraca perdagangan Indonesia yang sudah surplus 30 bulan beruntun begitu ya, karena memang China ini adalah salah satu mitra dagang utama dan bahkan tujuan ekspor begitu ya, salah satunya adalah batu bara Indonesia yang Ya. saat ini menjadi primadona. Pada hari ini juga tampaknya saham-saham batu bara menjadi primadona karena harga sahamnya ternyata kembali dilirik nih oleh para investor. Jadi harga saham batu bara, maksudnya harga batu bara global ya, maksud saya ini kembali menembus ke level psikologis 400 US dollar. Dan ini menjadi yang pertama kalinya sejak 12 Oktober 2022. Harga batu bara juga sudah meroket dalam 3 hari sejak hari Jumat pekan lalu, tepatnya di angka 6,9%. Proyeksi peningkatan batu bara ini datang dari China yang mulai melonggarkan seperti yang tadi Sasa sampaikan. China membutuhkan banyak sekali batu bara, tidak hanya dari Indonesia tapi dari India juga. Lalu juga pelaku usaha baja di India yang juga kini mengajukan pembebasan bea masuk batu bara. Ini juga pasti akan menjadi katalis positif untuk batu bara dalam negeri. Ditambah lagi kondisi Eropa, musim dingin di Eropa yang diprediksi akan jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ditambah lagi harga gas di Rusia yang menjadi sangat mahal. Ini yang membuat pergerakan harga batu bara kini menembus ke level kalau kita lihat di 408,8. Sebenarnya titik ini sempat disentuh di beberapa bulan sebelumnya ya, ketika pertama kali Rusia dan Ukraina perangnya pecah, angka tersebut tembus lagi di 400, lalu lockdown di China besar-besaran, angka tersebut tembus lagi di 400, ya, dan akhirnya sekarang kembali lagi di 400. Jadi ini bukan satu hal yang baru, tetapi ini bisa dilihat bahwa komoditas batubara sebenarnya masih diminati ya, khususnya untuk beberapa negara. Ya, kalau kita lihat dengan dilonggarkannya aktivitas China ini kan artinya China sebagai negara konsumen batu bara terbesar di dunia ini akan membutuhkan batu bara lebih banyak lagi. Apakah Indonesia ini bisa menangkap momentum itu begitu ya? Apalagi tadi juga dikatakan musim dingin di Eropa ini diperkirakan akan lebih dingin. Apakah Indonesia ini juga sebetulnya mampu tidak sih untuk mengirimkan ataupun memproduksi batu bara dengan kalori tinggi yang sebetulnya dibutuhkan oleh Eropa, atau justru sebetulnya masih terkendala nih dengan logistik, apalagi juga kemungkinan akan terkendala cuaca. Kita akan bahas lebih lanjut nanti, Chef, akan juga dialog lebih lanjut. Tapi sebelumnya ini apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan saham-saham batu bara pada hari ini? Kalau tadi Sasa sampaikan terkait bagaimana ketersediaan batu bara, produksi batu bara dalam negeri sampai dengan 6 Desember 2022 ini sudah mencapai 627,17 juta ton atau sekitar 94,6% dari target yang dicanangkan sebesar 663 juta ton. Diharapkan stok ini bisa memenuhi kebutuhan global. Tetapi di tengah naiknya harga batu bara yang tinggi, kita bisa lihat ya saham-saham batu bara dalam negeri tidak semuanya kompak melemah. Untuk Indika Energi dan Harum Energi harus terkoreksi cukup tipis, tetapi Adaro Energi dan Bukit Asam juga terkoreksi. Tampaknya memang belum terasa seluruhnya kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Mungkin soon akan terdampak ke perusahaan-perusahaan ini. Iya, yang pasti dengan semakin menariknya harga batu bara, ini pemerintah sudah wanti-wanti nih bahwa perusahaan batu bara ini wajib melaksanakan DMO 25% untuk menjamin pasokan batu bara dalam negeri untuk PLN. Jadi jangan sampai kejadian di awal tahun ini terulang lagi, Indonesia melarang ekspor yang membuat gempar dunia. Iya, betul Terima kasih sekali, Chef atas review perdana IHSG sepanjang hari ini. Balik lagi semuanya disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli saham tertentu.